Assalamualaikum solih-solihah. Selamat datang dalam video pembelajaran tentang memahami ibadah kurban dalam Islam. Kali ini kita akan belajar bersama tentang ibadah kurban yang penuh dengan makna dan kebaikan. Kita akan mengetahui apa itu kurban, mengapa kita melaksanakannya, dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Mari kita mulai petualangan belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah penyembelihan hewan kurban. Mulanya, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Pada mimpi pertama, Nabi Ibrahim tidak percaya. Dia khawatir itu berasal dari bisikan setan, bukan perintah Allah. Namun Nabi Ibrahim yakin kalau mimpinya merupakan wahyu Allah adalah mimpi yang ketiga kalinya. Akhirnya mimpi Nabi Ibrahim dilaksanakan ketika Nabi Ismail berusia 7 tahun. Ada pula yang berpendapat 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya. Namun karena ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, maka Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan, dengan izin Allah, Nabi Ismail diganti dengan seekor domba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilaksanakan umat Islam setiap tahunnya. Kata kurban berasal dari bahasa Arab qaraba yuqaribu qurbanan qaribun, yang artinya dekat, hampir, atau mendekati. Kurban bisa diartikan secara istilah syariat, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban pada hari yang telah ditentukan. Tujuannya ialah untuk mendekatkan diri pada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Perintah berkorban terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Ketentuan ibadah kurban. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkadah, di mana ibadah kurban di sini sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hukum kurban sebagai sunnah muakkadah ini dikukuhkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sementara Imam Abu Hanifah memiliki pendapat berbeda bahwa ibadah kurban bagi masyarakat yang mampu dan tidak dalam keadaan safar atau bepergian, hukumnya adalah wajib. Adapun jenis hewan kurban diantaranya yaitu unta, kerbau, sapi, domba atau kambing. Jenis kelamin hewan kurban, jantan atau betina diperbolehkan. Menurut pendapat ulama, lebih baik berjenis kelamin jantan. Umur hewan kurban, domba minimal berusia 1 tahun, masuk 2 tahun, atau sudah berganti giginya, disebut da'inun. Kambing biasa minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga atau sudah berganti giginya disebut ma'zun. Sapi dan kerbau minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga disebut bakarun atau jamasun. Unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6 disebut ibliyun. Kondisi hewan kurban dalam kondisi sehat dan tidak cacat, bukan hewan yang buta, pincang, sakit, atau kurus dan tidak berlemak. Adapun peruntukan hewan kurban, yaitu kambing atau domba untuk 1 orang, sapi, kerbau, atau unta untuk 7 orang. Sesuai dengan hadis yang artinya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah berkurban, melakukan nahar atau penyembelihan bersama Nabi SAW pada tahun Hudaybiyah, yaitu kami berkurban untuk unta dengan patungan 7 orang, sedangkan sapi untuk patungan 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Waktu penyembelihan hewan kurban dimulai setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah.
Inilah waktu yang paling utama untuk menyembelih hewan kurban, karena pada saat inilah umat muslim merayakan Idul Adha dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Dan 3 hari berikutnya, yaitu pada hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Menurut Imam Syafi'i, akhir waktu penyembelihan adalah sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Adapun tempat untuk penyembelihan, menurut para ulama, tempat terbaik untuk menyembelih hewan kurban adalah tempat dilakukannya sholat Idul Adha, baik berupa masjid, musola, atau lapangan terbuka. Tetapi boleh juga dilaksanakan di tempat yang sudah disediakan. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang bersumber dari Abdullah ibnu Umar. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadbahu wa yanharu bil musola." Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban di musola, tempat dilaksanakannya sholat Idul Adha. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara menyembelih hewan kurban. 1. Memilih alat yang tajam. Gunakan pisau yang tajam agar proses pemotongan cepat dan hewan tidak terlalu menderita. 2. Menghadap kiblat. Posisikan penyembelih dan hewan yang akan disembelih menghadap kiblat, dan hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri menempel tanah. Diiringi doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Yang ketiga, penyembelih kaki kiri diletakkan sebelah atas leher hewan. Lalu menyembelih dengan membaca doa Bismillahi wallahu akbar, yang artinya dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Lalu dilanjutkan membaca sholawat. Yang keempat, orang yang menyaksikan penyembelihan membaca takbir. Dan yang kelima, penyembelih membaca doa Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minna ya karim, yang artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini aku bertakarub kepadamu. Karenanya, hai Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah takarubku. Yang keenam, membaca doa atas Nabi Muhammad SAW. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, yang artinya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Yang ketujuh, menyembelih hewan adalah dengan 1 kali potongan, tidak dengan 2 kali atau lebih. Sunnah-sunnah menyembelih hewan kurban. Untuk yang pertama, membaca basmalah, yang kedua, membaca sholawat Nabi, dan yang ketiga, menghadap kiblat bagi penyembelih dan hewan kurban. Keempat, membaca takbir sebanyak 3 kali, dan yang kelima, membaca doa berikut ini. Allahumma hadihi minka wa ilaika wa taqabbal ni'matan minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika wa taqabbalha minni. Menurut tradisi, daging hewan kurban biasanya dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga untuk keluarga sendiri, sepertiga untuk kerabat dan tetangga, dan sepertiga untuk fakir miskin. Hikmah dan keutamaan ibadah kurban diantaranya mengenang ujian kesabaran Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, mengamalkan ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha, melaksanakan ibadah sunnah setengah wajib yang dikokohkan atau sunnah muakkad, tanda bukti kedekatan seorang pada Allah dan Rasulullah, sebagai ungkapan rasa syukur dan juga memperoleh kendaraan untuk meniti titian Shirathul Mustaqim. Terima kasih solih-solihah sudah menonton video kita hari ini. Semoga kalian semua sekarang lebih mengerti dan bisa melakukan kurban dengan penuh makna dan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.